online terbesar di Indonesia. Nah, ya mungkin karena ini ya lagi musim-musimnya sepeda kan, jadi saya belanja sepeda nih ceritanya. Terus harganya itu sebenarnya 57 juta sekian, tapi dapat diskon 60%, jadi harganya 23 juta. Ya namanya perempuan kan, kita tergiur ya kita kan pasti pengen gitu loh. Udah gitu warnanya itu yang memang saya suka, warna ungu. Akhirnya saya transaksi dan itu semua prosedur yang saya lakukan itu sesuai. Jadi saya transfer ya ke virtual account BCA yang memang keluar dari dari tempat belanja itu. Terus habis itu udah, kemudian 1 jam kemudian ada yang telepon saya, dia bilang kami dari disebutinnya dari belanja online tersebut gitu loh. Nah terus dia bilang karena ibu mendapatkan diskon 60%, ibu harus mengaktifasi kode voucher diskon. Dia kasih link. Nah setelah klik linknya, terus habis itu saya masuk ke dalam situ dan ternyata langsung masuk ke dalam kayak masukin OTP. Nah udah, setelah itu saya ini, jadi memang ini kejadian nih mungkin nih gitu ya. Terus akhirnya saya masukin aja kode OTP, tapi bukan saya kasih ke orang, saya bener-bener ketik sendiri gitu. Jadi saya percaya aja gitu kan. Terus karena dia juga bilang ini karena mau mengaktifkan 60%, jadinya harus masukin ini. Udah, akhirnya saya ikutin prosedur yang ada. Nggak taunya terus habis itu orangnya sempat telepon lagi, ibu jangan buka-buka ya websitenya, ini sedang diaktifasikan voucher Anda, kode diskon Anda. Oh ya udah, saya ikutin. Udah, habis itu tidak ada kabar lagi. Terus laporan di transaksinya, barangnya udah diterima dan selesai. Udah, uang saya hilang 23 juta. Ya kalau buat orang mungkin adalah yang berpikir bahwa uang 23 juta mungkin dipikirnya itu nggak seberapa, tapi kalau buat saya besar. Itu saya bekerja keras, susah payah, terus tiba-tiba saya kena satu hal yang menurut saya ini penipuan. Ya memang kita harus waspada lah. Ternyata yang namanya belanja online, padahal zaman sekarang kan lagi banyak digalakan nih yang namanya belanja online. Di mana-mana tuh kita disuruhnya tuh di rumah aja dan kita belanjanya online aja. Ternyata masih ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini. Apalagi kita seperti kita perempuan, ibu-ibu yang suka diskon ya. Inilah pengalaman pribadi saya. Kita jangan tergiur sama diskonnya. Ternyata kita harus benar-benar waspada. Kalau misalnya hal-hal seperti ini tuh terjadi tuh hanya cukup untuk saya aja, jangan sampai ada korban-korban yang lain. Mbak Tessa, pada saat itu Mbak Tessa, uangnya tersebut ditransfer langsung ke rekening pribadi si pelaku? Enggak, ke rekening pribadi, virtual account, langsung dari yang si toko online ini. Toko online itu, atas nama toko online? Iya. Salah satu toko online terbesar di Indonesia. Salah satu toko online terbesar yang besar di Indonesia gitu. Sebenarnya Mbak Tessa udah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada di toko online itu. Cuma memang modus operandinya akun penjual yang memang dia pelaku ya dalam kaitannya ini, oknumnya dia memang menipu dengan dia menelpon Mbak Tessa gitu ya. Dengan setelah menelpon Mbak Tessa kena lah yang disebut link phishing itu. Ternyata itu dia memasukkan data di situ Mbak Tessa, dan itu semua akhirnya dianggap barang sudah diterima gitu. Tapi sebenarnya itu semua apa yang ditransfer semua masuk ke virtual account yang memang miliknya aplikasi online, belanja online itu gitu. Jadi udah resmi gitu. Tapi Mbak Tessa sebenarnya kan itu kan bisa dikonfirmasi barang sudah diterima atau tidak. Jadi biar uangnya itu bisa diserahkan ke si penjual. Pada saat itu apakah sudah konfirmasi menerima atau kayak gimana? Jadi kan duitnya sebenarnya kan masih di aplikasi online. Nggak ada konfirmasi. Tiba-tiba ada laporan itu, mungkin karena saya masuk link itu, terus kan diminta OTP itu. Berarti udah otomatis terkonfirmasi. Otomatis diterima, terkonfirmasi. Gitu ya. Nah itu juga sudah dapat laporan ya. Karena saya besoknya itu karena saya ragu-ragu, saya tanya nih langsung nih ke toko online-nya, ke CS-nya. Terus habis itu dia akhirnya periksa nih, dia telusuri nih kasus saya dan udah ada laporannya balasannya ya. Jadi dari belanja online-nya sudah membalas email Mbak Tessa, memang ternyata Mbak Tessa kena link phishing, link bajakan yang mana itu Mbak Tessa kena penipuan. Nah dari penipuan itu Mbak Tessa sendiri memang disarankan oleh
aplikasi belanja online itu untuk melakukan pelaporan polisi. Makanya buat saya sebagai warga negara ya, dia mengalami penipuan ya harus melakukan pelaporan polisi seperti yang dilakukan pada hari ini. Solusi dari pihak toko online-nya sendiri apa sih Mbak Tessa selain laporan ini? Apakah ada bentuk Solusinya sih ada ya, dia sudah kirim email. Iya. Ya nanti ini ada di mana emailnya. Nih dia sudah kirim email bahwa tuh ini lihat bukti transfernya. Gue transfernya